Dari semua dari kampus IPM Institut Teknologi Jurusan kami dengan sini ingin melakukan wawancara kepada Pak Sultan terkait dengan produksi yang ini salah satu tulis dari waktu dari jurusan kami. Terkait wawancaranya itu ada 2 seksi. Yang pertama mengenai kegiatan produksi. Analisis dulu. Tapi untuk biaya nanti tidak usah disebutkan nominalnya ya. Kalau nanti bisa butuh apa soalnya gambaran aja. Kita pada presentasi. Nanti untuk penjelasannya maksudnya nggak usah terlalu gini, nggak usah terlalu dipaksakan untuk bahasa Indonesia Pak. Namun bukan nyaman, mungkin bisa juga bukan. Siap. Pertanyaan pertama ya Pak. Produk atau jasa apa saja yang ditawarkan dan berapa lama sudah beroperasi? Untuk sebenarnya usaha kita ini CV-nya dilihat agak sukses, jadi kita di bidang pertanian dari mulai pembuatan pupuk, terus ada lagi juga untuk tanaman hias, juga tanaman perkebunan, ada juga usaha bonsai. Nah, ini ternaung dalam satu wadah CV. Jadi kami menawarkan yang pertama ini keterkaitannya dengan pupuk cair, pupuk majemuk cair. Itu yang kedua kita ada usaha juga bonsai, tanaman hias, semuanya terkumpul dalam satu grup CV sukses. Terus yang kedua, bahan baku apa saja yang digunakan dalam pembuatan pupuk cair? Untuk pembuatan pupuk cair ini kita ada ini yang ada ini 3 ya. Yang pertama ini NPK. NPK ini bahan bakunya berupa fosforik asid atau dalam bahasa pertaniannya ini P2O5 atau juga biasanya disebut dengan kalau petani itu bahasanya fosfat. Ini bentuknya liquid. Yang kedua itu ada kalium, atau bisa dibilang kalau bahasa kimianya itu potasium hidroksida. Kalau ini bentuknya flake, jadi kita nanti cairkan dengan prosentase tersendiri. Yang ketiga itu ada nitrogen. Ya, unsur kandungan yang ada di NPK ini nitrogen, fosfat, dan kalium. Tapi yang terbesar ini fosfat sama kaliumnya. Terus yang kedua yang ini JPT, zat perangsang tumbuh. Jadi kecenderungannya ke arah untuk tanaman yang pertumbuhannya agak lambat. Ini kita bisa kasih. Yang ketiga ini ada kalium cair. Mereknya ini KCl cair. Tapi kandungan yang ada yang dominan adalah kalium atau potasium. Yang kedua ada boron sama magnesium. 3 kandungan utama ini yang ada di kalium. Sedangkan untuk produk yang tadi sempat dilihat itu ada zinc fosfat. Jadi ZnSO4 kandungannya. Selanjutnya, apakah pernah mengalami kendala dalam ketersediaan atau harga dari bahan baku dan bagaimana solusi yang dilakukan Bapaknya agar pasokan tetap stabil? Jadi gini, untuk bahan baku ini kan kita semuanya berbasis dari toko kimia. Jadi di toko kimia ini ada kategori, kita garis besarnya aja. Jadi ada grade, food, sama chemical. Nah, kita ngambil yang
di pertaniannya. Untuk bahan baku kita memang ambil dari impor, jadi rata-rata yang ada itu dari Cina sama Korea. Jadi kita ambil di seluruh dunia. Nah, kendala yang ada untuk bahan bakunya, terutama yang dari pabrikan Cina ini terkadang tidak stabil. Sehingga kita beralih ke produk dari Korea. Cuman untuk produk Korea ini memang harganya agak lumayan mahal, sehingga terkadang kita mix antara produk yang dari Cina sama Korea. Tapi untuk akhir-akhir ini sudah mulai ini ya stabil ya untuk ini ya. Tapi kalau kendala tentang ini sebenarnya ada, karena terkadang dengan adanya biasanya ada keterkaitan antara ekonomi. Jadi misalnya kondisi perekonomian di Indonesia mengalami semacam gejolak atau mungkin resesi dari lingkup yang lebih besar lagi dari resesi ini, ya biasanya kan ada kendala kenaikan kurs dolar terhadap rupiah. Ini berpengaruh. Kenapa? Karena biasanya dari produsen ini sudah tidak mau dengan risiko. Artinya mereka jual dengan harga 100.000 misalnya per 1 kilo. Nah, begitu terjual, ini kan mereka belanja lagi. Tapi harga yang ada ini sekarang sudah untuk pengambilan saja di atas 100.000. Nah, ini biasanya menjadikan kendala di mana kita usaha ini tidak ada stabilitas tentang harga. Nah, biasanya kami mensiasati dengan tetap memberikan suplai pada rekanan-rekanan kita, cuman kita batasi. Jadi misalnya pengambilan yang biasanya 100% kita penuhi, kita hanya kasih sekitar 30-35% dari permintaan mereka. Karena apa? Hal ini supaya terjadi keseimbangan antara kami dan harus dituntut dengan harga jual yang tinggi. Kalau kita selalu mengikuti harga bahan baku, yang terjadi kan akhirnya dari rekanan ini ada komplain, sehingga kita pemberian suplai barang ini hanya kita berikan 30-35%. Kita mensiasatnya seperti itu. Ketika harga bahan baku sedang melonjak, apakah ada upaya dari Bapaknya untuk menekan biaya tanpa menurunkan kualitas produk? Kalau kualitas kita selalu jaga, karena kita nggak berani bermain-main dengan kualitas, berkaitannya